Oke, halo semuanya. Selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kawasan paling bersejarah di Malaysia, yaitu Red Square atau dikenal juga sebagai Dutch Square di Kota Melaka. Red Square ini dikenal sebagai bangunan berwarna merah bata yang megah. Red Square bukan hanya pusat sejarah kolonial Belanda juga, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan pariwisata budaya dan industri kreatif di Malaysia. Dalam video kali ini kita akan menganalisis potensi Red Square menggunakan pendekatan SWOT analysis, yaitu ada strength sebagai kekuatan, weakness sebagai kelemahan, opportunities, dan threats. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama, Red Square ini mempunyai kekuatan utama yang menjadikannya daya tarik wisata unggulan di Malaka. Yang pertama itu nilai sejarah dan arsitekturnya yang tinggi. Bangunan seperti Statues, habis itu Christchurch Malaka dan Clock Tower adalah peninggalan kolonial Belanda dari abad ke-17 yang sampai saat ini masih terjaga. Warna merah khasnya melambangkan semangat dan identitas kuat Malaka sebagai kota warisan dunia UNESCO. Yang kedua, lokasinya tuh sangat strategis. Red Square tuh berada di pusat kota tua Malaka yang kalau diibaratkan kayak kota tua di Jakarta gitu, teman-teman. Hanya beberapa langkah dari Sungai Malaka dan Jonker Street menjadikannya jantung aktivitas wisata di kota Malaka. Dan yang ketiga, sinergi dan industri kreatif lokal. Di sekitar kawasan ini tuh banyak banget pelaku seni yang menjual lukisan, seni-seni art, souvenir, produk batik. Habis itu musisi jalanan juga banyak, lagu-lagu yang menghidupkan suasana di kota Malaka ini. Inilah contoh budaya dan kreativitas yang berpadu, jadi dia bisa menarik wisatawan dari seluruh dunia. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu weakness atau kelemahannya. Di balik keindahan dan pesonanya nih, Red Square juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, teman-teman. Jadi salah satunya itu overcrowding atau kepadatan wisatawannya, terutama pada saat musim liburan. Kebetulan saat saya kemarin pergi ke Red Square tahun lalu, itu lagi liburan akhir tahun 2024 kemarin. Ini tuh menyebabkan penurunan kenyamanan pengunjung dan risiko lingkungan kawasan bersejarah juga. Itu yang menjadi concern bagi kita, teman-teman. Selain itu, sebagian kegiatan ekonomi di sekitar Red Square juga masih belum dikelola secara profesional gitu. Beberapa pedagang dan pelaku industri kreatif tuh masih beroperasi tanpa pelatihan khusus dalam manajemen wisata yang berkelanjutan, sehingga potensi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat daerah tersebut. Terakhir tuh, perawatan bangunan bersejarahnya memerlukan biaya besar dan dukungan pemerintah yang konsisten. Jadi tanpa pengelolaan yang baik tuh nilai autentik kawasan ini tuh bisa terancam, teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke opportunities atau peluang dari Red Square ini, teman-teman. Di sisi lain tuh, Red Square memiliki peluang besar untuk terus berkembang, terutama dengan dukungan teknologi dan ekonomi kreatif. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Red Square ini juga salah satu warisan UNESCO juga gitu, teman-teman. Yang pertama tuh, caranya sih potensi promosi digital ya, teman-teman. Melalui kampanye digital tourism dan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Red Square ini bisa dikenal lebih luas sebagai ikon budaya dan sejarah dari Malaysia tersebut. Habis itu konten kreatif seperti vlog, habis itu tour 360 atau VR tour dan festival digital juga bisa menjadi magnet baru bagi generasi muda wisatawan ini, teman-teman. Yang kedua itu peluangnya ada pengembangan industri kreatif lokal. Jadi seniman, fotografer, desainer, hingga pengrajin tradisional, mereka tuh bisa berkolaborasi untuk menciptakan produk khas Malaka seperti souvenir, batik lokal, hingga produk fashion bertema heritage yang Dutch kolonial gitu, teman-teman. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Terus opportunities yang ketiga, teman-teman, ada pariwisata berkelanjutan dan edukatif. Jadi Red Square bisa dikembangkan sebagai pusat pembelajaran sejarah dan arsitektur. Tempat wisatawan tak hanya berfoto, tapi juga memahami nilai-nilai kolonial dan budaya lokal dari kota Melaka tersebut. Lalu yang terakhir, bisa juga kolaborasi internasional. Karena status sebagai situs warisan UNESCO tadi, Malaka berpeluang menjalin kerjasama global untuk konservasi budaya dan promosi wisata berkelas dunia. Oke, selanjutnya ancaman, teman-teman.
Meskipun peluangnya besar, ancamannya pun juga sebenarnya tidak bisa diabaikan juga ya teman-teman, nggak bisa dianggap sepele lah. Yang pertama tuh persaingan destinasi wisata terupa. Kawasan bersejarah lain seperti Penang atau Georgetown itu menawarkan konsep yang mirip-mirip, bahkan lebih modern dalam pengelolaan wisata heritage seperti ini teman-teman. Kedua tuh resiko komersialisasi budaya. Jika pariwisata hanya fokus pada keuntungan ekonomi, nilai-nilai sejarah dan budaya lokalnya tuh jadi tidak teredukasi, tidak bermanfaat secara penuh gitu teman. Industri kreatif yang tidak diarahkan dengan baik bisa kehilangan autentisasinya. Dan yang ketiga, ancaman yang ketiga tuh perubahan iklim dan urbanisasi. Cuaca ekstrim dan pembangunan kota yang cepat juga bisa mengancam kelestarian fisik bangunan tua di Red Square teman-teman. Oke, yang terakhir itu kita ada kesimpulannya teman-teman. Jadi dari analisis SWOT tadi kita bisa simpulkan bahwa Red Square ini tuh memiliki potensi yang luar biasa sebenarnya, baik dalam sektor pariwisata maupun industri kreatifnya. Dengan kekuatan sejarah dan budaya yang mendalam, peluang digitalisasi pariwisata serta kesemangatan komunitas lokal yang kreatif, kawasan ini dapat berkembang menjadi ikon wisata budaya berkelanjutan di Asia Tenggara teman-teman. Namun semua itu perlu juga dikelola dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan juga pelestarian, antara modernitas dan juga tradisi. Karena pada akhirnya pariwisata yang terbaik bukan hanya menarik pengunjung, tapi juga memberdayakan masyarakat dan melestarikan warisan. Jadi kalau kamu mau berkunjung ke Melaka, jangan cuma lewat depan bangunan merah ini aja. Nikmatin atmosfernya kayak gimana dan dukung juga produk lokalnya teman-teman. Mungkin sekian saja dari saya. See you.